Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pembelajaran jarak jauh kali ini. Kita akan membahas mengenai akar persamaan kuadrat. Menentukan akar persamaan kuadrat itu dapat menggunakan 3 cara. Yang pertama dengan memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus ABC atau rumus kuadratik. Yang pertama, menentukan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Prinsipnya di sini adalah bahwa bentuk kuadrat tersebut harus diubah ke dalam faktor-faktornya, ya, atau diubah menjadi 2 faktor. Persamaan X kuadrat ditambah BX ditambah C harus sama dengan 0, itu harus diubah menjadi X ditambah P dikalikan X ditambah Q sama dengan 0. Di mana nilai P dan Q ini apabila kita jumlahkan akan menghasilkan nilai B atau koefisien X. Dan apabila dikalikan akan menghasilkan C atau konstanta. Jadi tentukan 2 buah bilangan yang apabila dijumlahkan hasilnya B dan apabila dikalikan hasilnya C. Bisa dimengerti? Baik, supaya jelas kita perhatikan contoh. Misalnya di sini ada sebuah persamaan X kuadrat dikurangi 16X ditambah 64 sama dengan 0. Kita cari akarnya dengan menggunakan pemfaktoran. Kita tulis kembali X kuadrat dikurangi 16X ditambah 64 sama dengan 0. Kemudian kita ubah ke dalam faktor-faktornya. Nah, kita buat 2 kurung. X, kita tulis ya. Dan sekarang kita tentukan 2 bilangan di sini. Ya, silahkan tentukan 2 buah bilangan yang apabila dijumlahkan hasilnya adalah 16 dan apabila dikalikan hasilnya adalah 64. Coba berapa? Bagus, yaitu tiada lain adalah negatif 8 dan negatif 8. Karena negatif 8 kalau dijumlahkan dengan negatif 8 hasilnya negatif 16. Dan apabila dikalikan negatif 8 kali negatif 8 hasilnya adalah positif 64. Nah, karena di sini ada 2 faktor ya, dan hasilnya harus 0, maka salah satu faktornya itu harus sama dengan 0. Yaitu X dikurangi 8 harus sama dengan 0 atau X dikurangi 8 harus sama dengan 0. Jadi ini unsurnya sama ya. Coba berapa dikurangi 8 harus sama dengan 0? Oke, hasilnya adalah 8. Karena 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Demikian juga yang kanan. 8 dikurangi 8 adalah 0. Ya, terlihat di sini bahwa akarnya adalah merupakan bilangan yang kembar atau sama. Sehingga ini artinya memiliki akar tunggal. Jadi akar persamaan itu adalah 8. Atau himpunan penyelesaiannya adalah 8. Dan harus dalam tanda kurung ya. Itu persamaan yang pertama. Dan untuk persamaan yang kedua silahkan kalian coba. Kita lanjut aja dengan persamaan yang C. X kuadrat ditambah 10X ditambah 24 sama dengan 0. Kita ubah ke dalam faktor-faktornya. X. Coba. Untuk mengisi ini berapa 2 buah bilangan yang apabila dijumlahkan hasilnya 10 dan apabila dikalikan hasilnya 24. Baik, yaitu negatif 6 dan positif 6 dan positif 4. Maka X ditambah 6 itu harus sama dengan 0 atau X ditambah 4 harus sama dengan 0. Maka X-nya yang pertama adalah negatif 6 karena negatif 6 tambah 6, 0 ya. Dan X yang kedua adalah negatif 4, karena negatif 4 tambah 4 itu sama dengan 0. Sehingga
akarnya adalah negatif 6 dan negatif 4. Jadi di sini dua bilangan yang berlainan. Ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah di dalam tanda kurung Kurowa negatif 6, negatif 4. Itu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Nah, untuk yang kedua, bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan kuadrat sempurna. Jadi prinsip di sini adalah ruas kiri dalam persamaan itu harus dalam bentuk persamaan atau bentuk kuadrat sempurna. Yang disebut kuadrat sempurna itu kalau difaktorkan hasilnya adalah menghasilkan faktor yang sama. Contohnya seperti ini. X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 itu kuadrat sempurna. Sebab kalau difaktorkan adalah X kuadrat X ditambah 2 dikalikan X tambah 2. Jadi memiliki faktor yang sama sehingga bisa ditulis menjadi X ditambah 2 kuadrat. Demikian juga contoh yang kedua, X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9. Faktornya adalah X dikurangi 3 dikalikan X dikurangi 3. Dan bisa ditulis menjadi X dikurangi 3 kuadrat. Nah, ciri kuadrat sempurna itu adalah nilai konstantanya adalah kuadrat dari setengah B. Setengah kali 2 kan, setengah kali 4 kan 2, dikuadratkan jadi 4. Setengah dari min 6, min 3, dikuadratkan jadi 9. Itu ciri kuadrat sempurna. Nah, untuk menyempurnakan bentuk kuadrat sempurna itu bisa kalian pelajari langkah demi langkah seperti ini ya. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh. Misalnya di sini ada persamaan kuadrat min 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1 sama dengan 0. Silahkan kalian tentukan akarnya dengan mengkuadratkan sempurna. Ya. Karena kalau dengan memfaktorkan ini kita akan mengalami kesulitan. Ya. Kita coba dengan kuadrat sempurna. Ya, langkahnya adalah mula-mula kita pindahkan 1 ke ruas kanan. Ya. Positif 1 menjadi negatif 1. Kemudian bagilah setiap suku dengan negatif 3. Tujuannya supaya koefisien X kuadrat menjadi 1. Ya. Negatif 3X kuadrat dibagi negatif 3 adalah 1X kuadrat. Negatif 4X dibagi negatif 3 adalah positif 4/3X. Dan negatif 1 dibagi negatif 3 adalah positif 1/3. Nah, tujuan kita akan menyempurnakan bentuk yang ini, yang ruas kiri ya. Nah, tadi caranya adalah konstantanya harus setengah dari B dikuadratkan. Nah, setengah dari B atau setengah dari 4/3 adalah 2/3. Kalau dikuadratkan adalah 4/9. Jadi kita tambahkan 4/9, yaitu kuadrat dari setengah B. Ya. Maka sempurnalah ruas kiri sehingga pemfaktorannya bisa diubah menjadi seperti ini ya, yaitu X ditambah 2/3 kuadrat. Ya. 2/3 itu dari setengahnya dari B ya. Dan ruas kanannya menjadi 7/9, yaitu samakan dulu penyebutnya, 1/3 menjadi 3/9 ditambah 4/9, hasilnya adalah 7/9. Dan hasil pengakarannya adalah ya, di sini didapatkan X plus 2/3 sama dengan positif akar kuadrat 7/9 atau X plus 2/3 sama dengan negatif akar 7/9. Ini hasilnya adalah ya, dengan memindahkan 2/3 ke ruas kanan menjadi negatif, maka hasilnya X yang pertama adalah min 2/3 ditambah akar 7/3. Ya. 3 itu dari akar 9 ya. Dan X yang kedua adalah negatif 2/3 dikurangi akar 7/3. Dan ini kalau dijadikan nilai yang mendekati ya. Itu menyempurnakan kuadrat sempurna. Kemudian cara yang
ketiga yaitu dengan menggunakan rumus kuadrat. Nah, rumus kuadrat ini bisa digunakan untuk semua bentuk kuadrat. Ya. Nah, untuk persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka rumus kuadratiknya atau rumus ABC-nya adalah X1 dan X2 sama dengan negatif B plus min akar kuadrat B kuadrat dikurangi 4AC per 2. Ya. B-nya koefisien X, A-nya koefisien X kuadrat, dan C-nya adalah konstanta. Jadi rumusnya seperti ini ya, ingat-ingat. Kemudian bagaimana cara penggunaannya? Nah, kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat 4x kuadrat dikurangi 5x ditambah 1 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus. Nah, yang pertama adalah tentukan dulu nilai A. A itu koefisien x kuadrat yaitu 4. B koefisien x yaitu negatif 5 dan C adalah konstanta yaitu 1. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus tersebut negatif B. Nah, B-nya adalah negatif 5, berarti negatif 5. Plus min, B-nya adalah min 5 kuadrat, negatif 4 dikalikan 4 kali 1. Ya, karena A-nya 4 dan C-nya 1. Per 2 kali 4. Kemudian disederhanakan lagi, negatif kali negatif 5 adalah positif 5, plus min akar 25, yaitu dari negatif 5 kuadrat, dikurangi 16, yaitu dari negatif 4 kali 4 kali 1, per 8, ya, 2 kali 4. Kemudian 5 plus min akar 9, ya, per 8, ya, dan akar 9 kita bisa diganti dengan 3. Jadi 5 plus min 3 per 8. Nah, di sini ada dua bilangan, yaitu yang pertama, X yang pertama adalah 5 ditambah 3 per 8, hasilnya adalah 1. Ya. Karena 5 tambah 3 kan 8, 8 dibagi 8, 1. Sedangkan untuk X yang kedua adalah 5 dikurangi 3 per 8. 5 dikurangi 3 adalah 2 per 8. Disederhanakan menjadi 1 per 4. Maka akar persamaan tersebut adalah 1 per 4 dan 1. Jadi memiliki dua akar yang berbeda. Demikian pembelajaran mengenai akar persamaan kuadrat. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.